Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, peserta Latsar CPNS Kabupaten 50 Kota tahun 2023. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi, yaitu tentang harmonis. Materi harmonis bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman pada setiap CPNS dalam Latsar ASN mengenai keberagaman berbangsa, rasa saling menghormati, dan bagaimana menjadi pelayan dan abdi masyarakat yang baik, sehingga dapat menciptakan suasana harmonis di lingkungan kerja, memberikan layanan yang berkeadilan kepada masyarakat, serta dapat menunjuk perilaku yang beretika dan menjadi perekat bangsa dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara. Kita sebagai ASN diharapkan bekerja baik di tempat bekerja, juga menjadi role model di lingkungan masyarakat. Dengan menegakkan nilai etika, maka suasana harmonis dapat terwujud di lingkungan tempat bekerja dan lingkungan masyarakat dimanapun ASN berada. Pentingnya suasana harmonis karena salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan, yang akhirnya memberi efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarah ke bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, supaya etika publik dapat dihayati dan dilaksanakan secara menyeluruh di dalam organisasi. Para pegawai tidak cukup hanya diberikan definisi atau rumusan-rumusan norma yang abstrak, dan rujukan yang jelas mengenai kewajiban dan larangan yang berlaku. Disinilah letak pentingnya kode etik di antara aparat sipil negara atau PNS pada khususnya. Penerapan nilai harmonis sesuai kode etik ASN secara konseptual teoritis yang meliputi saling peduli dan menghargai perbedaan, serta memberikan contoh perilaku yang menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik ASN, perilaku pejabat publik harus berubah. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa ini dapat dipahami disebabkan karena kondisi letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan samudra. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya percampuran ras, suku bangsa, agama, etnis, dan budaya yang membuat beragam suku bangsa dan budaya di seluruh Indonesia. Potensi tantangan dan keanekaragaman bagi ASN. Wujud tantangan ada yang berupa keuntungan dan manfaat yang antara lain berupa: pertama, dapat mempererat tali persaudaraan; kedua, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara; ketiga, memperkaya kebudayaan nasional; keempat, sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia; kelima, dapat dijadikan sebuah ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung ke Indonesia. Dengan banyaknya wisatawan, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di dunia. Yang 8, sebagai media hiburan dan mendidik. 9, timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap Indonesia. 10, membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Beberapa potensi tantangan yang muncul dapat ditandai dengan tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok serta dan tujuan cara melakukan sesuatu dan sebagainya. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. 3, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat. Yang keempat, pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar. 5, yang tidak tegas atau lemah. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan
Sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa. Pekerja ASN harus memiliki sikap dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat. ASN bekerja dalam lingkungan yang berbeda dari sisi suku, budaya, agama, dan lain-lain. Suasana harmonis dalam lingkungan kerja akan membuat modul kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerjasama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan pelanggan. Kode etik ASN pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Empat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, jauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan dan mengikuti kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. 8, menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9, memberikan informasi secara benar dan tidak menyusahkan kepada pihak lain yang memberikan informasi. Baik, untuk saran dan masukan dalam materi yang ini, itu pertama, bagi saya kita harus saling menghormati dan menghargai sesama rekan kerja, yakni atasan maupun rekan kerja sesama pekerja, itu memiliki karakter yang berbeda dan saling mengenal satu sama lain antara rekan kerja, komunikasi dengan efektif dan bersikap secara cermat dalam bekerja. Sekian aja dari saya.